Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas soal yang ada di UTS tahun ajaran sebelumnya sebagai latihan yang mana harusnya Ibu sampaikan pada saat hari Senin lalu ya. Nah, mudah-mudahan bisa kita apa? Kalian ikuti dengan baik. Kalaupun ada hal yang ingin ditanyakan silakan bisa japri Ibu. Nah, langsung aja ke nomor satu. Soalnya pertama untuk PTS itu materinya adalah tentang konsep asam basa. Lalu yang kedua perhitungan pH asam kuat, asam lemah. Yang ketiga perhitungan pH basa lemah, basa kuat ya. Kemudian materi bab hidrolisis mulai dari teorinya apa itu larutan hidrolisis, kemudian bagaimana perhitungan pH hidrolisis parsial, hidrolisis total dan zat yang tidak mengalami hidrolisis. Kemudian untuk materi buffer ya, yaitu secara teori apa saja komposisi larutan buffer dan perhitungan pH larutan buffer asam maupun buffer basah. Ini gue langsung saja ke contoh soal yang pertama. Ini masih teori konsep asam basa yang dikemukakan oleh Bronsted-Lowry. Jadi kalau dari soal ini kita harus bisa ketahui dulu apa definisi asam menurut Bronsted-Lowry ya. Menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah suatu spesies yang dapat mendonor proton. Ya, apa itu proton? Proton adalah ion H+. Ya, jadi tinggal dilihat saja di persamaan reaksi itu yang mana jumlah H+-nya berkurang, nah, artinya dia bertindak sebagai asam. Sedangkan basa adalah kebalikannya, ada spesies yang menerima atau sebagai akseptor proton. Seperti itu ya. Maka dia nilai H-nya, jumlah H-nya akan bertambah. Nah, langsung aja untuk di sini kita lihat NH3 di sebelah kiri hanya ada 3, lalu di sebelah kanan tanda panah hanya bertambah jadi 4. Maka ini NH3 bertindak sebagai basa ya. Sedangkan hasil si NH3 mendapatkan ion H+, dia bertindak sebagai asam konjugasi ya. Tuh. Kemudian untuk H2O, dia karena jumlahannya berkurang dari 2 menjadi 1 ya, maka H2O bertindak sebagai asam Bronsted-Lowry dan hasil dia melepas ion H+ kita sebut sebagai basa konjugasi. Ya. Berarti dari pernyataan ini yang sesuai dari jawaban kita ini adalah NH3 bertindak sebagai basa ya. Sini. Harusnya NH3 bertindak sebagai basa. Oke, Ibu lanjut. Nah, lanjut ke nomor 2 itu setipe ya, jadi Ibu tidak bahas. Lanjut yang ke nomor 4. Nomor 4 ini hanya tinggal kalian perhatikan saja di materi yang sudah Ibu berikan di slide, tinggal kalian cek mana jawabannya sesuai ya. Ini adalah teori saja, jadi Ibu nggak bahas. Lanjut ke nomor 5. Nah, ya Ibu enter dulu. Jadi ini soal perhitungan pH asam ya. Ya, sederajat keasaman atau disebut juga pH ya. Larutan H3PO4 0,2 M ya, derajat keasaman istilah lain dari pH memiliki konsentrasi sekian dengan nilai Ka-nya itu ya 7,5 kali 10 pangkat min 3. Ingat kalau untuk perhitungan pH rumusnya sama ya, mau larutan buffer, hidrolisis ataupun larutan asam aja gitu ya. Rumus pH adalah minus log konsentrasi ion H+. Nah, yang berbeda-beda adalah di rumusan untuk mencari nilai konsentrasi ionnya. Kalau untuk asam lemah, ya, karena H3PO4 ini memiliki nilai Ka, maka dia sudah pasti tergolong asam lemah. Maka untuk mencari konsentrasi ion H+-nya dengan cara seperti ini, ya, kalian masih ingat, akar Ka dikali molaritas asam. Ka-nya 7,5 kali 10 pangkat min 3 dikali molaritas asamnya 0,2 molar ya. 7,5 dikali 0,2 ya. Kalau nggak bisa langsung dikali, bisa kalian ubah jadi bilangan baku dulu. Berarti jadi 2 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 3.
Nah, hasil akhirnya 7,5 dikali 2 adalah 15 ya. Kali 10 pangkat min dikali dengan pangkat min, maka pangkat minusnya bertambah jadi minus 4. Hasilnya akar 15 kali 10 pangkat min 2 ya. Walaupun ini tidak mendapatkan hasil jawaban angka yang bulat, jadi sesuai dengan opsinya yang tersedia, jadi boleh pakai akar 15. Baru setelah itu ke pH, minus log dari akar 15 kali 10 pangkat min 2, hasilnya adalah, nah, pangkat negatif di atas taruh di depan jadi positif, dan tinggal diikuti saja belakangnya 2 min log akar 15. Begitu ya. Nah, ini jawabannya Ibu ganti yang B ya. Ini bang soal saja waktu itu, jadi belum terlalu pasti jawabannya ada. Lanjut, soal nomor 6, bisa jadi nanti ada diketahui pH-nya, ditanya nilai konsentrasinya ya, tapi Ibu tidak bahas. Nanti bisa kalian coba untuk latihan persiapan PTS. Lalu kalau larutannya basah seperti apa? Ya, hampir mirip, tapi bedanya pada saat pencarian pH, sebelum mencari pH harus mencari nilai pOH dulu. Nah, pOH dari mana? Dari nilai konsentrasi OH-, karena NH3 tergolong basa lemah, ya terlihat di sini diketahui nilai Kb-nya, maka mencari konsentrasi OH- adalah akar Kb dikali molaritas larutannya. Akar dari Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dikali molaritasnya, kita ubah jadi bilangan baku 2 kali 10 pangkat min 1. Ya, akar berarti 2 kali 2, selesaikan angka dengan angka baru yang 10 pangkat minnya. 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 adalah 10 pangkat min 6. Hasilnya diakarin, akar dari 4 adalah 2, akar dari 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Nah, ini satuannya jangan lupa ditulis molaritas. Terlebih untuk esai harus ditulis ya. Oke, maka nilai pH-nya